Baik, selamat pagi teman-teman trader. Hari ini saya coba share untuk materi engulf, karena ini salah satu poin penting ya untuk trading price action. Ini engulfing termasuk salah satu yang jadi sinyal awal untuk kita bisa melakukan trading sebenarnya. Ini sinyal pergerakan awal. Oke, baik, kita mulai dari penjelasan terkait engulf ya. Jadi engulf ini apa sih sebenarnya? Engulf itu dalam bahasa Indonesia artinya menelan. Nah, apa sih yang ditelan nih? Jadi kembali lagi ya ke 6 pertanyaan yang paling sering saya tanyakan, dan ini harusnya jadi kebiasaan kalian juga untuk selalu menanyakan 6 poin ini. Bagaimana, apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, itu kita mesti bisa jawab. Nah, yang paling penting adalah bagaimana, apa, dan mengapa. Itu yang paling penting. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kapan, di mana, dan siapa. Ini dasar-dasar psikologi selalu berkecimpung di pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita akan bahas untuk 6 poin awal bagaimana proses menelan ini, apa yang ditelan, di mana proses terjadi, kapan penelanan terjadi, siapa yang menelan, dan mengapa terjadi proses menelan ini. Sebelum saya lanjutin, saya ingin informasikan dulu ya terkait market logic. Jadi dalam market logic itu hanya ada dua yang dipakai, yaitu buy dan sell. Jadi kalau dalam trading kan biasanya kita kalau buy itu opsinya cuma ada close atau SL. Itu close position dan stop loss itu adalah penyimpangan pemahaman sebenarnya ya. Jadi di dalam market itu cuma ada buy dan sell. Tapi kenapa sih kenapa broker, kenapa IT selalu pasanginnya buy dengan close atau buy dengan SL, sell dengan close atau sell dengan SL? Padahal secara logiknya ya, buy itu ketika kita close, ketika kita SL itu sebenarnya sell statusnya. Jadi bukan close atau SL, dia sell. Sell sendiri kalau kita ambil sell itu pasangan adalah buy. Jadi buy sell buy sell. Nah, problemnya adalah apa? Nah, ini saya ada sedikit jelasin bahwa close position dan stop loss itu sebenarnya penyimpangan pemahaman yang dibuat untuk membuat kotak dalam konsep berpikir kita dengan reason yang masuk akal. Maksudnya reason masuk akal seperti itu kayak gimana sih? Nah, jadi eh, lebih mudah bagi kita, lebih mudah bagi retail trader ketika mereka ambil buy itu, oh buy itu pasangannya apa kan itu open position ya, open position kita close. Nah, itu sebenarnya mudah buat kita memahami hal itu. Tetapi pada dasarnya adalah setiap kita buy itu kita pasti sell. Setiap kita sell pasangannya pasti buy. Nah, di sini kita mesti lihat ada dua hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah konsep close dan SL ini itu sebenarnya untuk positifnya itu market maker dia mempermudah kita untuk mengambil keputusan satu arah. Keputusan satu arah ini seperti apa sih? Tadi saya bilang kan kalau open pasti mesti close. Nah, ini keputusan satu arah. Tapi ada negatifnya juga. Apa sih negatifnya? Mereka menyembunyikan logic market sebenarnya. Jadi setiap kali kita buy, setiap kali kita ambil posisi buy ini, begitu kena SL itu kita sell. Saya kasih satu kata kunci. Kalau kita buy harga makin naik kan. Nah, kalau kita sell harga makin turun. Itu logik awal. Jadi ketika kita ambil buy dan ternyata SL, kita tuh bikin harga turun ke bawah. Harapan kita buy harga naik ke atas, tapi begitu kita SL, kita kita cut loss ya, kita cut loss, itu kita sell sebenarnya kita malah bikin harga turun ke bawah. Ini market logic. Nah, ini dasar dari pergerakan market. Kalau kadang-kadang kalian lihat tiba-tiba dari posisi buy kita pas kena asal tiba-tiba meleduk ke bawah, kena dapat jadi marubozu merah besar, itu sebenarnya efek domino ya. Jadi semuanya pada buy di situ, semuanya cut loss di situ. Jadi buy rame-rame, harapannya naik sama-sama, tapi ternyata SL cut loss bareng-bareng, sell bareng-bareng, harganya malah makin turun. Nah, ini market logic yang pertama ya. Jadi
nanti hal ini kalian akan pakai di video-video saya selanjutnya. Saya informasikan dulu jadi biar teman-teman bisa dapat konsep yang sama. Ini sedikit fun fact untuk fun fact di tradingnya. Ini banyak dipakai di saham, banyak dipakai di forex. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini suatu meme ya. Ini saya ambil dari Pinterest. Saya nggak tahu siapa yang bikin awalnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu orang di sini yang sebenarnya dia bilang sahamnya bagus. Nah, tapi semua orang menganggapnya ini sell. Kemudian dari sell ada satu orang yang menganggap bahwa ini sudah sangat gila. Dia bilang goodbye. Banyak orang ambil posisi buy. Jadi ada sedikit apa ya? Ini menceritakan sebuah rumor. Jadi dari pembicaraan kuping akhirnya jadi sebuah keputusan market. Nah, tapi dari fun fact ini kita perlu melihat beberapa hal yang penting sebenarnya. Baik, yang pertama, di financial institution sendiri hanya kenal buy dan sell. Nggak ada buy dan close, nggak ada sell dan close. Dia hanya kenal buy dan sell. Yang kedua, kita bisa lihat ya bahwa ini kebagi dalam dua bagian ya. Yang sebelah kiri ini kita lihat semua pakai jas. Nah, ini elit trader nih. Ini IT, mereka semua rapi. Ini para big boy, para bank di sini. Nah, kita lihat juga sebelah kanan ini dia cuma pakai kemeja biasa nih. Ini seperti para wartawan, para news. Nah, ini mereka ini para penyebar news nih. Kita bisa lihat ekspresi masing-masing ya. Yang di IT mereka semua pemikir, yang di sebelah kanan ini semua tukang teriak. Nah, ini para penyebar news nih. Nah, saya lanjut. Ada dua orang yang cukup aneh. Satu di sini, satu di sini. Ini sebenarnya ide awalnya di sini nih. Ini yang disebut para bank nih. Mereka yang memberikan informasi sebenarnya. Jadi ini orang yang sama atau memiliki fungsi yang sama. Informasi awal dari dia. Yang lucu adalah di sini. Ini siapa sih? Lihat sebelah kanan pakai jas, sebelah kiri pakai kemeja. Ini dia pakai baju yang sangat berbeda loh. Ini tuh siapa? Pertanyaannya. Nah, kalau kalian mau tahu ini siapa, ini tuh PA trader nih. Ini PA trader di mana dia tahu sebenarnya dia buy harusnya, tapi kenapa sell? Nah, ini fun fact ya sebenarnya. Jadi meme ini dibikin dengan sangat baik, cukup banyak artinya sebenarnya. Baik, saya lanjut untuk penjelasan engulf nih. Kita sama-sama berpikir bareng ya. Baik. Maaf. Baik, jadi bagaimana sih proses engulf terjadi? Based on Investopedia, saya ambil satu sampel yaitu bullish engulfing pattern. Bullish pattern adalah candlestick putih yang ditutup lebih tinggi dari hari sebelumnya setelah dibuka lebih rendah dari close hari sebelumnya. Saya ulangin ya. Bullish pattern adalah candlestick putih yang ditutup di sini lebih tinggi dari hari sebelumnya setelah dibuka lebih rendah dari close hari sebelumnya. Jadi penutupan dia itu lebih tinggi dibandingkan close hari sebelumnya. Tapi dibuka lebih rendah dari opening sebelumnya. Tapi dibuka lebih rendah dari close hari sebelumnya. Ini cukup menarik ya penjelasan ini ya, karena dijelaskan dengan sangat simpel tapi artinya banyak nih. Nah, problemnya adalah apa? Jika kita berasumsi harga adalah multi time frame, maka close daily, ini anggap ini candle daily, close daily dan close H4 itu akan berbeda. Itu yang pertama. Jadi prinsip penutupan close candle putih ini harus lebih tinggi dari close hari sebelumnya. Sebentar, kan kita asumsi awal adalah price itu multi time frame ya. Jadi konsep ini tuh agak aneh. Closing hari ini harus lebih tinggi dari closing hari sebelumnya. Ini satu poin yang cukup unik sebenarnya. Karena kalau mengacu kepada price adalah multi time frame, konsep ini nggak berlaku. Nah, tapi ini menjadi sebuah bullish engulfing pattern.
Pertanyaan kedua, kenapa sih kita nggak melihat ke high dan low-nya saja? Ini jadi satu pertanyaan lanjutan ya. Nah, mana nih yang benar nih posisinya? Oke, ini sebagai brainstorming dulu bahwa posisinya adalah yang perlu kita note ya. Bullish engulfing adalah closing ini harus lebih tinggi dari closing hari sebelumnya setelah openingnya lebih rendah dari hari sebelumnya. Ada dua statement. Closing hari ini lebih tinggi dari closing sebelumnya, dan opening hari ini harus lebih rendah dari closing sebelumnya. Ini dua statementnya ya. Dicatat kalau misalkan agak bingung, soalnya nanti ini berlanjut. Oke, satu sisi bahwa pemahaman di atas tidak salah, ini sekali lagi saya ulangi, tidak salah. Nggak ada yang perlu diperdebatkan, tapi ini kita harus pahamin. Pada saat dia membuat pattern ini, itu kondisinya seperti apa. Nah, dan ini harus kita adopsikan ke dalam style trading kita. Oke, kita bisa lihat bagaimana proses menelan ini ya. Nah, ini statement sebelumnya. Ada 3 hal yang dibahas dalam penjelasan di atas. Close hari sebelumnya, open hari ini, dan close hari ini. Berarti kalau kita lihat ya, proses menelan ini berarti candle yang hari ini, dia menelan candle sebelumnya. Oke, candle hari ini, dia menelan candle sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, base-nya kan ada 3 ya. Close hari sebelumnya di sini, open hari ini di sini, dan close hari ini di sini. Nah, kalau dilihat kan seperti ini. Satu, dia dari close hari sebelumnya yang tinggi, dia turun ke bawah dulu, kemudian naik ke atas. Nah, proses engulfnya di mana? Nih, proses engulfnya di sini nih. Ini garis batas dia. Nah, ketika dia harga naik dari sini ke sini, dari bawah sini, dari opening ke close, ini proses engulfing. Titiknya di mana? Titiknya di sini. Nah, jadi based on informasi ini, kita bisa asumsikan proses menelan ini, proses engulfing ini satu. Dia bisa menelan candle sebelumnya, dia bisa menelan close candle sebelumnya, dia bisa menelan high candle sebelumnya. Kalau misalkan high-nya cukup rendah ya. Baik. Nah, pertanyaannya satu lagi. Apa yang ditelan? Oke, ini cukup penting nih. Kalau based on penjelasan sebelumnya yang ditelan adalah candle sebelumnya ya. Pertanyaannya adalah candle sebelumnya tuh yang mana? Nah, ini saya ambil dari saham AAPL ya, Apple. Nah, ini kita lihat bahwa di sini ada proses engulfing. Dia ada proses engulfing di mana? Lihat, candle yang ini menelan candle ini. Atau candle ini menelan candle ini. Atau candle ini menelan candle ini. Nah, ini cukup bingung kan? Ini juga proses engulfing kok. Lihat, candle ini, dia menelan candle sebelumnya kan? Nah, pertanyaannya, baik lagi. Kalau proses engulfing adalah proses menelan, candle yang mana yang ditelan? Ini yang suka jadi pertanyaan ya, suka bikin kita salah ambil dalam pengambilan flag limit. Nah, kita mesti pahamin bahwa candlestick itu adalah penggambaran pergerakan harga hanya supaya terlihat cantik dan tidak lebih. Itu mesti dipahamin ya. Jadi bukan candlesticknya. Candlestick itu dibuat oleh orang Jepang dan hanya untuk menggambarkan pergerakan harga agar terlihat cantik. Kenapa seperti itu? Saat ini untuk menggambarkan pergerakan harga, kita cuma punya candlestick yang paling akurat saat ini. Nggak ada lagi yang lain. Belum ada yang lain. Nah, jadi kalau misalkan dibilang, apa ya, candlestick itu yang terbaik lah dari yang terburuk sebenarnya ya. Jadi nggak ada yang bisa menggambarkan pergerakan harga kecuali candlestick saat ini. Karena dia yang bisa menggambarkan open, high, close, dan low dengan sangat baik loh, yang kita mudah baca. Nah, jadi yang terpenting di candlestick itu adalah decision saat membentuk high, low, open, dan close. Ini balik lagi ke FL, FTR ya. Kalau yang belum lihat videonya tolong dilihat dulu, bahwa yang terpenting dalam candlestick adalah decision.
decision pada saat dia di high, decision pada saat dia di low, decision pada saat dia open, decision pada saat dia close. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ditelan sama candle engulf ini? Yang ditelan adalah decisionnya. Kita lihat ya, saya ambil dari Euro USD. Ini kita lihat bahwa ini saya udah gambarin untuk flagnya. Nah, kita lihat bahwa di sini dia ada satu proses engulfing. Nah, proses engulfing kemudian dia membentuk high. Nah, di sini ada sebuah decision. Sebuah decision untuk apa? Decision untuk turun. Nah, decision untuk turun ini kemudian dia bikin decision lagi. Decision untuk apa? Decision untuk turun lagi. Nah, jadi seperti itu. Jangan lihat candlesticknya, tapi lihat decisionnya. Decision untuk turunnya di mana? Kalau kalian melihat ke candlestick, oh, dilihat candlesticknya bagus seperti itu, dia bikin doji, dia bikin marubosu, itu nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah decisionnya. Decision apa yang dibuat pada saat itu. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini, ini saat dia bikin decision turun dan kemudian di engulf di sini, dia bikin FTR, dia pullback dulu, kemudian dia terbang. Nah, pada saat terbang ini pun dia membentuk sebuah decision lagi. Oh, di sini decision ini untuk mengengulf yang ini. Seperti itu. Jadi ingat, yang proses engulfing itu yang ditelan adalah decision sebelumnya. Baik, saya lanjut. Di mana sih proses penelanan ini, proses engulfing terjadi? Engulfing terjadi di mana aja, karena kita mengacu kepada price adalah multi time frame, jadi di semua time frame akan terjadi. Nah, engulfing sendiri itu adalah bukti likuiditas market. Jadi proses menelan ini, menelan ke atas, menelan ke bawah, itu adalah bukti bahwa market ini liquid. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba aja kalian cek USD IDR. Itu konsep flagnya ada, tapi nggak bagus banget. Itu nggak bagus banget benar. Jadi harganya kayak kepotong-potong. Nah, coba ya kalian cek ke USD IDR, atau kalau kalian mau cek pakai Zimbabwe juga boleh, pakai pair yang nggak ada nama, yang nggak begitu terkenal, Korean won kalian mau pakai boleh, pakai India bet, bet India ya, itu kalian boleh lihat. Di sana proses flag limit dan flag itu nggak bagus. Bukan yang nggak bisa dipakai, yang nggak bagus. Karena harganya banyak kan choppy ya. Dia banyak kan harganya agak lonjak-lonjak sana sini nggak jelas. Nah, semua area dalam chart dan dalam semua time frame itu jadi proses makan memakan. Nah, jadi ada buyer makan seller, seller makan buyer, ini proses alamiah. Nah, jadi baik lagi ke market logic bahwa cuman ada dua, buyer dan seller. Ini saling makan. Nah, dalam proses saling makan ini akan terbentuk namanya FTR, highest high, lowest low, dan semua pola yang kalian kenal itu akan terbentuk di situ. Nah, tugas kalian adalah cari di mana terjadi proses makan memakan terbesar. Di mana buyer makan seller terbesar, seller makan buyer terbesar. Itu yang akan membentuk menjadi flag limit. Seperti itu. Nah, kalau dibilang kapan penelanan terjadi, nah ini bisa kapan aja sebenarnya. Jadi kalau ngomongin waktu kan kalau ngomongin kapan, kita ngomongin waktu itu kita ngomongin time frame. Nah, kita mesti fokus pada time frame berapa terjadi proses engulfing FL. Nah, problemnya adalah satu, kalau kita pakai time frame 1 menit, time frame 5 menit, time frame 4 jam, time frame daily, ini berbeda loh. Kalau time frame engulfing 1 menit ya, berarti yang dimakan apa? Seller 1 menit kan? Kalau yang dimakan adalah, yang di engulf adalah decision seller 1 hari, kita pakai time frame daily, berarti yang dimakan adalah seller 1 hari. Ini berbeda loh, berbeda bobotnya. Kenapa? Kita bisa lihat, ini saya bikin dua hal, saya coba compare. Yang pertama Euro USD untuk 1M, seperti ini, dan Euro USD untuk 1 bulan. Nah, ini beda loh bobotnya. Kenapa? Dalam 1M kita bisa lihat begitu choppy kan. Dia engulfing terjadi benar. Konsep flag limit dan
FTR, FTB itu tetap berlaku di 1 menit, tapi bobotnya beda. Kenapa? Yang dimakan itu beda. Di sini yang dimakan adalah seller 1 menit. Nah, kalau seller 1 menit ya jangan ngarepin jauh. Nah, jangan ngarepin jauh gerakannya. Kenapa? Dia begitu habis engulf ini dia turun lagi langsung. Nah, tapi lihat, kalau kalian pakai monthly, lihat, ketika engulfing di sini, ini ketika engulfing di sini nih ya, lihat, yang dimakan nih salah 1 bulan nih. Bukan salah 1 bulan lagi, malah 1, 2, 3, 4, salah 4 bulan yang dimakan nih. Kira-kira bayarnya banyak nggak di situ? Seperti itu. Jadi kita mesti lihat, semakin besar time frame yang kita pakai itu semakin baik. Karena semakin banyak decision yang terlibat di sana, semakin banyak buyer dan seller yang terlibat di sana, jadi makin banyak power kalian. Biasanya mereka yang menentukan tren. Kalau buyer 1 bulan bilang buy, nah itu harga pasti naik. Tapi kalau buyer 1 menit bilang buy, tapi seller 1 harinya bilang turun, selesai deh, pasti turun. Seperti itu. Jadi makanya saya selalu sarankan, selalu lihat daily 4 jam, 1 jam itu harus lihat. Sekali-sekali lihat weekly, sekali-sekali lihat monthly. Baik, saya lanjut ya. Nah, siapa sih yang menelan ini? Baik, kalau proses telan menelan ini, saya bagi dalam 3 pemain. Yaitu satu, pemain yang terikat dengan government, dengan pemerintah. Satu lagi pemain yang terikat dengan company. Satu lagi pemain yang terikat dengan diri sendiri, player bebas nih, ini retail. Nah, kenapa sih saya bagi dalam 3 kategori ini? Kan sebenarnya banyak ya. Sebenarnya cukup banyak pemainnya. Ada individual trader, ada financial institution, ada corporation, ada hedge fund, ada commercial bank, ada central bank. Ini sebenarnya banyak pemainnya. Tapi saya coba bagi dalam 3. Kenapa saya bagi dalam 3? Ini based on urutan dana, urutan modal yang dimiliki. Modal terbesar tetap dimiliki oleh government, oleh pemerintah. Jadi kalau yang kalau kalian ikut trading bersama dengan kebetulan dapat posisi bersama dengan pemain-pemain yang terikat dengan yang memainkan modal government, waduh itu panjang banget itu cuannya berlipat-lipat itu. Kenapa? Karena kalian bersama dengan big money. Nah, dengan company juga sama seperti itu. Company punya uang banyak, tapi nggak sebanyak government. Tapi bisa nggak mereka menggerakkan market? Bisa. Company juga dananya juga nggak dikit. Itu miliar triliunan mah ada pasti. Nah, yang paling sedih adalah retail. Karena apa? Dana mereka nggak banyak. Retail seperti siapa? Saya dan kamu. Seperti itu. Jadi, retail dananya nggak banyak. Jadi kita mesti coba ikut dengan arus big money. Nah, satu hal yang perlu di-note, untuk membreak TF monthly, ini saya kotakin khusus ya. Untuk mengengulf time frame monthly, maka dibutuhkan volume transaksi monthly. Untuk membreak time frame M1 hanya dibutuhkan volume transaksi M1. Jadi kalian bisa lihat kalian berada di FL mana? FL M1 kah? FL M30, H1, H4 atau daily? Kalau kalian kebetulan berada di FL daily, waduh itu kalian punya power 1 hari loh. Kalian punya power volume 1 hari. Tapi kalau kalian lihat, kayaknya posisi buy saya di FL M30 nih. Berarti kalian cuma punya volume M30. Bisa disikat nggak dalam 1 hari? Bisa. Nah, seperti itu. Kalau kalian, kalian ikut sell di FL daily. Nah, itu bisa 3-4 hari itu kalian bisa bergerak. Seperti itu. Baik, nah saya lanjutin. Mengapa terjadi proses menelan, proses engulfing? Nah, forex sendiri itu adalah alat ukur 2 negara. Jadi kalau dibilang Euro USD, berarti kita membandingkan Euro dengan USD. Nah, kalau kita bilang GBP JPY, berarti kan pound sterling sama yen. Ini kan sebenarnya alat ukur ya. Ini mengcompare antara 2 negara. Apa sih yang di-compare? Ekonomi, politik, keamanan, pariwisata, aspek lainnya. Ini
ini menggambarkan kondisi situasi sebuah negara, sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya. Kalau misalkan yen melemah, GBP-nya pasti naik. Seperti itu. Jadi ini hanya alat ukur. Nah, berbeda dengan komoditi ya. Ini kalau komoditi itu ada kepentingan lain seperti emas. Emas, silver itu mereka ada kepentingan lain. Kepentingan apa sih sebenarnya? Nah, kalau emas itu sebenarnya diharapkan naik terus. Emas itu diharapkan naik terus. Tetapi problemnya satu, negara penyuplai emas dan negara konsumsi emas itu berbeda. Negara penyuplai emas contohnya Indonesia. Negara konsumsi emas siapa? Eropa. Nah, kalau harganya naik terus, Eropa nggak sanggup beli. Makanya mereka juga pengen turun harganya. Nah, tapi emas sendiri diharapkan naik terus. Ini, jadi berbeda. Kalau forex itu alat ukur dua negara, ini membandingkan situasi di dalam negara itu. Tapi kalau komoditi ini ada kepentingan lain. Yang satu pingin naik, yang satu pingin turun. Nah, ini kepentingan jual beli sebenarnya ya. Antara penyuplai dan konsumen. Nah, konsumennya pingin harga turun terus, penjualnya pingin harga naik terus. Nah, baik saya lanjut. Proses engulfing terjadi karena ada persepsi yang dimiliki oleh para trader. Ini penting. Kenapa? Kalau semua trader memiliki persepsi yang sama, oh GBP JPY, GBP akan menguat. Nah, kalau ini punya persepsi yang sama, maka harga akan naik. Seperti itu. Jadi, nah persepsi ini muncul dari mana sih? Biasanya dari news, biasa dari informasi di dalam. Nah, ini something yang internal banget sebenarnya. Tapi persepsi ini dibentuk oleh news yang ada, fundamental yang ada. Nah, tapi baik lagi, fundamental atau teknikal dulu. Ini telur ayam ya. Jadi fundamental muncul karena teknikal, teknikal muncul karena fundamental. Ini jangan di jangan diperdebatkan deh mana yang duluan. Nah, baik, proses engulfing itu bisa terjadi karena ada kepentingan. Contohnya, udah tahu harganya mau naik. IT udah tahu nih harganya mau naik. Nah, dia bakal engulf ke atas nggak? Enggak, dia engulf ke bawah. Karena ada kepentingan kan. Semua trader udah persepsi harganya naik, tapi dibikin engulf ke bawah sama IT. Ada kepentingan apa? Mereka pengen dapat harga lebih rendah. Seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat proses engulfing terjadi. Nah, kita sebagai price action trader nggak nggak perlu lihat yang kayak gitu-gituan. Kita lihat secara price actionnya aja. Seperti apa sih price action yang terbentuk? Seperti itu. Kenapa? Karena semua yang dijelaskan ini itu sudah masuk ke dalam yang namanya fear and greed. Nah, nanti fear and greed ini cukup dalam materinya, saya nggak bahas di sini. Ini bisa 3 jam sendiri nih fear and greed nih. Karena ini melibatkan banyak aspek ya. Nah, baik, saya lanjut. Ini adalah ini adalah sedikit informasi psikologi yang mana kalian mesti kembangkan lagi ya. Nah, kita lihat lagi yuk. Nah, yuk kita lihat di mana proses engulfing ini terjadi. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke, jadi ini saya udah bukain satu untuk Euro USD. Tetap saya fokus ke daily. Jadi ini Euro USD baru sampai sini ya. Oke, yuk. Basic dasarnya adalah flag dulu ya. Nah, bagi yang masih belum lihat video flag, itu tolong dilihat dulu jadi bisa ngikut dengan baik untuk pembuatan flag ini. Baik, kita lihat bahwa ini Euro USD daily. Kita lihat ini flag pertama, flag kedua, kemudian dibikin flag lagi. Di sini kan flagnya. Nah, seperti itu. Nah, ini masih dalam proses pembentukan nih. Ini masih dalam bentuk tiang nih. Walaupun sebenarnya kalau kalian mau lihat, ini kan flag juga sebenarnya. Flag kecil, saya nggak gambarin deh. Nah, ini untuk teman-teman bisa
tahu aja bahwa ini juga termasuk flag. Cuman karena terlalu kecil, jadi saya biasanya nggak bentuk ya. Nah ini juga flag kalau dalam time frame kecil. Ini saya hapus dulu deh. Jadi biar kita punya chartnya bersih. Baik, kita lihat di sini ya. Yang pertama, yang pertama, pembentukan flag kan seperti ini. Kalian udah belajar kemarin bagaimana membentuk flag dan juga dark fast box ya. Jangan lupa dark fast box. Dark fast box itu prinsip awal flag ya, prinsip awal engulfing. Kita lihat di sini yuk. Ini saya bikinin satu kotak lagi di sini. Sebentar, jadi kita sama-sama bisa lihat barengan. Ini saya bikin satu kotak di sini, saya kasih warna merah. Oh, jangan deh. Bercampur warnanya. Hijau deh, jadi lebih kelihatan. Baik, kita lihat flag pertama ya. Nah, kita lihat di sini bahwa oke, flag pertama kebentuk di daily. Ini kan langsung ada Marubozu di sini ya. Mana panah saya? Baik, nah kita lihat di sini bahwa ini topnya. Ini high-nya, kemudian di sini di engulf langsung. Nah, flagnya yang mana nih? Nah, ini biasanya agak kusut nyarinya. Yuk, kita cari yuk di mana proses engulfingnya terjadi. Kalau ini kan kelihatannya nggak engulf ya. High-nya di sini, candle-nya baru nyampe sini. Nah, tiba-tiba langsung Marubozu panjang nih. Nanti teman-teman bilang flag FL-nya di sini nih. Ya nggak salah juga sebenarnya. Ini kan juga kuat juga tuh. Nah, tapi aktual FL-nya tuh ada di sini. Nah, kenapa saya bilang aktual FL-nya ada di sini? Yuk kita lihat ya. Saya turunin ke 4 jam deh. Mana tuh 4 jam? Oke, 4 jam. Nih 4 jam nih bagi teman-teman yang cukup detail bisa lihat ya. Oke. Saya mau nanya, kalau tadi saya bilang bahwa engulfing sendiri adalah proses penelanan decision. Saya mau tanya, decision di mana ya ini ya? Kita lihat baik-baik ya. Candle high ini ya. Lihat, candle high ini dia dari naik, 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 naik sampai sini kan. Kemudian blast turun. Nah, kita bisa lihat di sini kan, simple kok. Lihat, di sini adalah decision untuk dia turun. Kenapa? Dari sini kan dia turun. Di sini dia sempat naik dulu, kemudian tuh dia ke sini, dia turun kan. Nah, berarti decision dari sini dong. Ini decision untuk seller. Decision untuk turun ke bawah. Seperti itu. Nah, yuk kita lihat, kita geser lagi ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Lihat, engulf nggak? Ketika engulf di sini, dia turun dulu, pullback. Ingat konsep Davos Box? Setelah dia engulf, dia akan turun ke bawah dulu berapa hari, kemudian dia akan terbang ke atas. Seperti itu. Nah, ini adalah flag limit yang valid. Oke, ini saya ganti lagi warnanya pakai warna merah. Oke, ini flag limit yang validnya. Nah, proses engulfing adalah proses engulfing decision. Seperti itu. Ini adalah engulfing daily. Kenapa daily? Ini 4 jam kok. Ini FL di 4 jam? Bukan. Ini bukan FL 4 jam. Ini adalah FL daily. Kenapa saya bilang FL daily? Karena bisa dilihat ya, FL 4 jam ini dia yang menentukan harga untuk terbang ke atas. Bentar, kurang gede, takutnya nggak kelihatan. Nah, kita lihat yuk tuh. Nah, kelihatan nggak impactnya? Oh maaf, kegeser nih. Ya kan? Lihat, candle ini. Sebentar, saya kegeser tadi. Hup. Di mana tadi ya? Sebentar saya geser dulu. Oke, ini dia.
Nah, hop. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini FL-nya sebenarnya. Lihat, dia mantulin di sini ke atas lagi, di sini mantul di sini dia turun lagi seperti itu. Jadi pembentukan proses engulfing kemudian diikuti dengan pullback, pembentukan FL. Ini satu kesatuan cerita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih yang ini kok kuat juga ya? Nah, kita mesti lihat ini FL 4 jam. Nah, FL 4 jam sama FL daily kuatan mana? Kuatan daily. Seperti itu. Jadi, seperti ini proses engulfing ya, logik proses engulfing. Nah, psikologinya juga sudah diinformasikan seperti itu. Kita lihat lagi yuk. Nah, di sini dia sanggup menahan kan? Kemudian di sini engulf kan? Nah, engulf ini decision apa sih yang dibikin? Seperti itu. Kita mesti lihat decision apa yang dimakan pada saat proses engulfing. Apakah decision penting, apakah decision nggak penting? Seperti itu. Jadi teman-teman mesti lihat di mana decision terakhir dibikin. Bukan lihat high-nya, bukan lihat close-nya, tapi lihat decision apa yang dibentuk pada saat pembentukan candle high, decisionnya apa yang dibentuk pada saat pembentukan candle low, seperti itu. Baik, mungkin sekian dulu penjelasan terkait engulf. Saya usahakan untuk tidak bikin materi terlalu panjang, jadi saya potong di sini untuk proses engulfing. Nanti kita lanjutin lagi untuk tema-tema selanjutnya. Terima kasih.